Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bang Tutorial. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial terkait dengan aplikasi Pixel Lab serta mereview mulai dari awal untuk kalian yang baru saja mengenal aplikasi Pixel Lab. Dan sebelum kalian melakukan suatu kegiatan pendesainan, di sini kalian harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan dasar-dasar yang ada di Pixel Lab. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini, langkah pertama di sini teman-teman bisa download aplikasi Pixel Lab-nya di Play Store secara gratis ya. Ini aplikasi yang tidak bayar ya teman-teman ya. Tapi di sini ada juga aplikasi yang termasuk premium. Arti dari premium ini, teman-teman ini menggunakan aplikasi Pixel Lab dengan bayar karena aplikasi ini beriklan ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, di sini nanti saya akan memberikan trik atau cara bagaimana caranya supaya kita tanpa mendaftar pengguna premium, tetapi kita bisa merasakan bagaimana enaknya, bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan aplikasi Pixel Lab ini tanpa adanya iklan. Oke teman-teman, di sini silakan kalian download terlebih dahulu aplikasi Pixel Lab yang ada di Play Store ya teman-teman. Kemudian di sini langkah berikutnya, silakan kalian buka. Untuk pembukaan pertama di sini biasanya teman-teman akan menemui tampilannya seperti ini. Hanya saja di sini ada perbedaan ya. Perbedaannya di sini ketika teman-teman baru mendownload aplikasi Pixel Lab, teman-teman tidak menemukan tempat penyimpanan yang seperti ini. Jadi teman-teman di sini silakan diperhatikan sampai selesai supaya teman-teman ini tidak biar paham, benar-benar paham dan tidak ada kesalahan dalam memahami fitur-fitur yang ada di aplikasi Pixel Lab. Oke. Kemudian di sini ketika teman-teman membuka aplikasi Pixel Lab, di sini teman-teman tidak akan menemui untuk penyimpanan ini. Lalu bagaimana caranya dalam membuat penyimpanan? Di sini teman-teman bisa menyimpan proyek terserah ya, atau proyek kosong. Yang penting ada tulisan atau teks yang ada di sini yang teman-teman desain. Kemudian di sini teman-teman bisa membuat dengan cara menekan ini simbol penyimpanan. Lalu teman-teman silakan tekan Save as Project. Jika sudah, nanti otomatis di aplikasi Pixel Lab-nya teman-teman terdapat tempat penyimpanan seperti ini. Bang, gunanya apa sih tempat penyimpanan ini di Pixel Lab? Tempat penyimpanan ini seperti ini ya, yang ada di Pixel Lab. Ini gunanya untuk menyimpan pendesainan atau project yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan atau kita desain. Jadi teman-teman bisa menyimpan di dalam file ini. Contohnya seperti ini. Saya sudah mendesain dari beberapa desainan dan saya simpan di My Project atau tempat penyimpanan. Gunanya apa? Gunanya sewaktu-waktu ketika kita butuh, nanti kita bisa menggunakan kembali. Contohnya, di sini saya sudah mendesain beberapa terkait dengan pendesainan, ada logo, brosur dan lain sebagainya. Karena sudah lama dan saya sudah menyimpannya di sini, teman-teman bisa menggunakan ulang ya dengan cara menekan seperti ini. Kemudian tekan OK. Lalu kita bisa menggunakan logo yang sebelumnya kita telah buat dan kita bisa mengeditnya kembali. Paham ya teman-teman? Itu pertama, kegunaan My Project atau tempat penyimpanan. Oke, kita kembali ke awal lagi. Di sini teman-teman melihat di bagian bawah, di sini ada 4 fitur ya. Fitur pertama ini ada lingkaran-lingkaran, yang kedua ada letter A atau huruf A. Yang ketiga di sini ada
ada simbol seperti ini. Kemudian yang keempat, ada juga yang seperti ini, dan ada juga yang seperti kembang api. Dan tentu saja masing-masing dari fitur ini terdapat manfaat-manfaat yang berbeda-beda. Oke teman-teman, mari kita kupas satu persatu di sini. Untuk fitur yang ini, yang pertama, di sini kita bisa membuat tempat penyimpanan yaitu My Project. Kemudian di sini kita bisa mengatur latar belakang yang kita mau. Misalkan di sini di sebelahnya ada latar belakang yang warna hitam sama putih, kita bisa menekan saja seperti ini, maka otomatis dasarnya akan berubah ya. Kemudian bila kita menginginkan dasarnya seperti yang ada di sini, kita tinggal tekan saja. Maka dasarnya akan berubah. Jadi untuk seterusnya teman-teman bisa lakukan secara berulang ya teman-teman ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Itu untuk fitur pertama. Jadi teman-teman gak usah bingung terkait dengan dasarnya ya, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Atau teman-teman bisa membuat dasar sendiri ya teman-teman ya. Untuk membuat dasar sendiri nanti saya akan menjelaskan sesuai urutan waktunya. Jadi di sini teman-teman biar tidak bingung ya. Jadi kita jelaskan secara urut mulai dari fitur pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, kita masuk fitur yang kedua yaitu letter A atau bentuk A ini ya. Ini gunanya untuk mengatur teks ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah teks ya. Teman-teman bisa merubah teks yang ada di tengah ini dengan cara menekan 2 kali seperti ini. Misalkan di sini saya akan membuat tutorial ya, teks tutorial. Oke. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa mengeditnya di fitur yang ini ya, yang ada tulisan atau bentuk simbol A. Di sini teman-teman bisa edit, tekan edit ini jika teman-teman berkenan untuk mengganti tulisannya. Kemudian delete ini digunakan untuk menghapus teks yang kita buat. Kemudian berikutnya ada copy. Copy ini digunakan untuk menggandakan sebuah project. Misalkan di sini saya membuat project tulisan atau teks. Di sini teman-teman bisa tekan copy, maka project kita yang kita buat ya menjadi 2 atau ganda. Kemudian di sini ada fitur to front ya. Di sini biar teman-teman tidak bingung, saya akan mengganti warnanya ya, supaya teman-teman mudah memahami. Oke, tadi kita sampai di to front. Untuk to front ini, sebelumnya saya akan geser tulisan ini ya seperti ini. Untuk to front ini, teman-teman bisa melihat ada tulisan putih, ada tulisan 2, yang satu warna putih dan yang satunya warna merah. Kalau teman-teman perhatikan di sini, tulisan yang warna putih itu terletak di belakang tulisan warna merah. Oke. Jika sudah di sini, teman-teman ini bisa menaruh tulisan warna putih ini di depan tulisan warna merah dengan menekan to front. Tapi sebelumnya teman-teman harus menekan teks yang warna putih dulu ya. Kemudian kita tekan to front. Sekarang mari kita coba, nanti tulisan putih akan berpindah di depan tulisan warna merah. Coba teman-teman perhatikan pada teksnya. Oke, 1, 2, 3 kita tekan. Nah, teman-teman bisa melihat yang tadinya teks yang berwarna putih itu di belakang teks warna merah, sekarang sudah berhasil kita pindahkan di depan teks warna merah. Begitupun juga dengan fitur to back. To back ini artinya menaruh teks yang awalnya di depan menjadi di belakang.
Kalau teman-teman melihat ada teks yang ada di depan tulisan merah, ya, teks putih ini berada di depan teks merah. Jadi di sini saya akan coba menekan fitur to back. Di sini saya tekan. Nah, sekarang tulisannya ya, yang awalnya tulisan putih ini berada di depan tulisan warna merah, sekarang sudah berhasil kita pindahkan di belakang tulisan warna merah. Teman-teman bisa melihat. Oke, itu untuk fitur to back. Kemudian untuk fitur position, di sini teman-teman bisa melakukan secara manual dengan yang pertama, teman-teman bisa menggunakan tangan, tinggal memindahkan seperti ini ya. Dengan menekan teksnya lalu kita pindahkan atau kita geser. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan position ini. Dengan cara menekan teksnya, lalu kita tekan position, kemudian kita geser pelan-pelan ke kanan, ke kiri, ke atas, ataupun ke bawah. Itu gunanya position. Kemudian kita lanjut di bagian relative position. Untuk relative position ini digunakan untuk mengatur rata, ya. Misalkan teman-teman menginginkan ya teks yang teman-teman tekan ini berada di rata tengah, teman-teman tinggal tekan saja teksnya yang ada di pinggir, kemudian teman-teman menuju di bagian relative position. Teman-teman tekan, kemudian teman-teman tekan saja di sini ada simbol ya, rata kiri, kanan ataupun tengah. Karena di sini saya akan mencontohkan teks ini ingin saya taruh di tengah, maka saya pilih simbol ini yang ada di tengah. Dan di sini teman-teman bisa mengatur teks ini secara pas ya teman-teman ya. Jika teman-teman berkehendak atau berkeinginan untuk menaruh di bawah, teman-teman nggak usah susah-susah untuk menggeser. Teman-teman bisa menekan satu kali ketukan seperti ini, maka otomatis tulisan itu akan berpindah. Begitupun juga seterusnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut di fitur berikutnya. Kemudian di fitur size ini digunakan untuk memperbesar teks. Dan di sini teman-teman bisa melakukan dua cara. Yang pertama, kita bisa melakukan cara yang manual. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan fitur ini. Oke, teman-teman bisa menekan satu kali seperti ini, lalu bisa teman-teman geser dengan menggunakan tangannya teman-teman seperti ini ya. Ini secara manual. Kemudian jika teman-teman, kan biasanya ketika teman-teman membuat teks dan teksnya itu teman-teman kecilkan, teman-teman itu kesulitan untuk memperbesarkannya, takut kurang pas atau gimana. Dan teman-teman bisa menggunakan fitur size ini. Seperti ini misalkan, ini ada teks kecil dan teman-teman bisa pingin memindahkan. Jadi teman-teman kan posisinya kesusahan ya. Teman-teman bisa tekan teksnya ini, lalu teman-teman bisa pilih, kita tekan dulu. Teman-teman bisa pilih bagian size. Teman-teman bisa tarik seperti ini dan untuk teksnya berhasil kita besarkan ya. Kemudian untuk padding ini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa melakukannya. Ini mengatur jarak atau spasi ya, biasa kita sebut dengan kata lain spasi, tapi spasinya itu dari kiri. Untuk yang bawah ini gunanya untuk mengatur spasi yang ada di kanan. Oke, itu fitur padding. Kemudian untuk color di sini teman-teman bisa merubah teks yang teman-teman buat ini dengan cara menekan color. Di sini teman-teman bisa merubah colornya, terserah ya. Di sini ada banyak color, ada warna hijau, merah dan lain sebagainya, hitam, putih. Dan di sini teman-teman jika berkenan untuk mengganti warnanya ini warna gradien atau bercampur ya, teman-teman tinggal tekan saja di bagian gradien. Teman-teman bisa pilih gradien mana yang diinginkan. Dan di sini teman-teman bisa membuat warna ya teman-teman ya.
Warna ini teman-teman caranya sangat mudah dengan cara menekan simbol plus. Nanti di sini teman-teman menemui simbolnya seperti ini. Gunanya apa? Di sini ada warna 1 dan 2. Untuk warna yang pertama di sini teman-teman bisa ganti yang teman-teman mau. Misalkan di sini saya akan rubah, saya menginginkan warna merah putih ya. Jadi untuk sebelah ini teman-teman bisa atur ya. Atur. Misalkan saya menginginkan warna merah putih. Untuk warna yang berada di sebelah kiri teman-teman bisa atur dengan menekan simbol ini yang berada di kiri, tekan sekali lalu pilih di bagian ini. Dan teman-teman bisa atur ya untuk warnanya. Jika sudah, tekan OK, maka untuk warna yang berada di sebelah kiri sudah berhasil kita ubah warna putih. Kemudian giliran kita merubah warna yang ada di sebelah kanan. Caranya cukup mudah, tinggal kita menekan yang berada di sebelah kanan ini. Kita tekan, kemudian kita pilih yang simbol warna ini. Sekarang kita akan mengganti warna tadi menjadi merah ya teman-teman ya. Jika sudah, tekan OK. Maka untuk warna sudah berhasil kita ubah. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa menekan langsung tulisan OK. Dan teks yang tadi kita akan ubah sudah berhasil kita rubah warnanya menjadi warna merah putih. Mudah ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut di fitur berikutnya. Di sini juga ada fitur tekstur. Jadi bagi teman-teman yang memiliki gambar yang seperti emas, misalkan di sini tulisan ini yang saya buat ini akan saya jadikan warnanya itu seperti keemasan ya. Oke, biar mudah dipahami, saya akan memperbesar teks yang saya buat terlebih dahulu biar lebih mudah untuk dipahami. Oke, sudah besar. Tadi kita sampai di fitur tekstur ya. Misalkan saya menginginkan teks yang saya buat ini warnanya menjadi keemasan. Silakan teman-teman download ya warna keemasan. Di sini kan tidak ada warna keemasan ya. Jadi teman-teman bisa download di Chrome atau Google. Kemudian jika sudah di-download, teman-teman bisa tekan di bagian tekstur ini, lalu pilih simbol gambar. Dan di sini teman-teman nantinya akan ditemui seperti ini. Silakan dicari file yang tadinya sudah di-download. Di sini saya akan coba merubah warna tulisan tadi menjadi keemasan. Di sini saya sudah siapkan untuk warna keemasannya. Dan di sini teman-teman bisa setting ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Jika sudah seperti ini, silakan teman-teman checklist seperti ini. Maka untuk tulisan sudah berhasil kita ubah ya. Warnanya warna keemasan. Itu gunanya tekstur. Jika teman-teman menginginkan pulih kembali seperti biasanya, teman-teman tekan saja di bagian tulisan yang tadinya sudah dirubah. Kemudian pilih simbol A, lalu kita geser, kita menuju di bagian tekstur kembali. Kemudian di sini ada simbol hapus, silakan teman-teman tekan saja simbol hapus. Maka tulisan sudah berhasil kita kembalikan ke asalnya ya. Kemudian di sini ada juga fitur opacity. Di sini gunanya untuk memperjelas teksnya. Jika teman-teman menginginkan teks ini agak transparan, teman-teman bisa geser seperti ini. Jika teman-teman menginginkan teks ini kelihatan jelas, teman-teman bisa menambahkan opacity-nya penuh seperti ini. Jika sudah, checklist. Kemudian di sini ada fitur juga rotate. Di sini digunakan untuk memutar ya. Dan di sini teman-teman bisa melakukannya dengan dua cara. Yang satu seperti biasa dengan cara manual kita putar ya, di bagian tengah ini ada simbol cekung ya. Kita putar bisa pakai tangan ya.
Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan fitur tadi, rotate. Tinggal geser seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian mask. Mask ini ya, fitur mask ini bagi teman-teman pemula yang belum paham, ini digunakan untuk memotong teks ya. Motong teks misalkan di sini saya tekan seperti ini. Kita aktifkan enable-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa atur kira-kira di bagian luarnya atau dalamnya yang ingin dihilangkan. Jika teman-teman menginginkan di bagian dalamnya, teman-teman bisa pilih in. Jika teman-teman menginginkan di bagian luarnya yang hilang, teman-teman bisa pilih out. Seperti ini ya. Karena di sini saya menginginkan di bagian dalamnya yang hilang, maka saya pilih in. Jika sudah di sini teman-teman bisa memindahkan ya, memindahkan mask ini dengan cara tekan simbol ini. Oke, dan kita bisa memindahkan. Seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak menekan yang ini, dibiarkan seperti ini, ketika kita mau memindahkan itu nggak bisa teman-teman. Adanya seperti ini. Jadi kalau memindahkan teman-teman tinggal tekan yang bagian ini. Nah, itu di bagian itu fitur mask ya. Oke, kita lanjut di bagian font. Untuk font ini digunakan untuk mengganti bentuk font atau bentuk teks yang kita buat. Di sini ada banyak teks ya. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung mencari teksnya, tapi jika kalian berkenan atau mencari teks yang lebih keren lagi, bisa teman-teman masukkan. Untuk memasukkan teksnya mungkin saya akan membagikan tutorial berikutnya. Karena di sini saya hanya ingin memberi tutorial dan mereview satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan untuk fitur-fiturnya saja ya. Jadi untuk bagaimana cara menambahkan teks downloadan ditaruh di sini. Mungkin tutorial berikutnya bisa saya kasih. Jadi teman-teman di sini bisa merubah teksnya ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian di sini ada juga style. Di sini digunakan untuk menebalkan tulisan. Jadi untuk ada simbol B ini digunakan untuk ketebalan. Kemudian jika teman-teman berkenan untuk memiringkan teks yang teman-teman buat, teman-teman bisa tekan garis miring seperti ini. Maka tulisan yang kita buat tadi akan miring ya. Jika teman-teman menginginkan tulisan yang tadinya miring, ada garis bawahnya, teman-teman tinggal tekan letter U. Maka otomatis tulisan yang kita buat akan ada garis bawahnya. Jika teman-teman ingin mengembalikan pada semulanya, teman-teman bisa tekan simbol huruf T yang ada coretnya. Maka teks akan kembali pulih. Kemudian berikutnya ada curve. Di sini ada fitur yang mana fitur ini sangat keren. Saya sangat menyukai fitur ini karena fitur ini dapat membentuk teks yang kita buat. Yang mana teks lurus menjadi cekung atau cembung ya teman-teman ya. Dan biasanya fitur ini digunakan untuk membuat logo ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga fitur background. Teman-teman bisa memberi background pada tulisan yang teman-teman buat tadi dengan cara menekan background ini ya. Maka bentuknya seperti ini. Dan teman-teman bisa memilih warna background yang teman-teman mau. Ada warna hijau, merah, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada juga link. Ini juga digunakan untuk rata kanan kiri ya teman-teman ya. Spacing ini digunakan untuk mengatur jarak dari huruf satu ke huruf yang lain seperti ini.
Ini kan awalnya seperti ini, jaraknya nggak terlalu lebar. Ketika kita menggunakan ini, fitur ini, spacing, maka jarak antara huruf 1 ke huruf 2 akan menjauh, jaraknya akan lumayan jauh, akan menjadi lumayan jauh. Itu untuk fitur spacing. Di sini juga ada fitur line spacing. Di sini teman-teman bisa menggunakan fitur ini ya. Saya rasa fitur ini jarang dipakai oleh pengguna Pixel Lab. Kemudian untuk stroke di sini ya. Namun sebelumnya di sini saya akan menghilangkan backgroundnya untuk memudahkan teman-teman supaya mudah dalam memahami. Stroke ini digunakan untuk memberi lapisan. Jadi teman-teman bisa memberi lapisan warna sesuka teman-teman. Dan teman-teman bisa atur untuk besar kecilnya lapisan. Teman-teman bisa rubah lapisannya warna merah, hijau, dan lain sebagainya. Dan teman-teman bisa mengganti warna lapisannya dengan warna gradient juga. Jadi tulisan akan terlihat keren. Kemudian di sini ada fitur shadow. Shadow ini digunakan untuk memberi bayangan. Biasanya fitur ini digunakan ketika kita membuat teks 3 dimensi. Jadi ketika teman-teman mengaktifkan enable-nya, teman-teman akan menemui tampilan keren pada teks yang teman-teman buat. Dan terlihat seperti tulisan 3 dimensi. Kemudian di sini ada inner shadow, artinya ini bayangan yang digunakan untuk memberi bayangan di dalam teksnya seperti ini. Jadi kebalikan dari shadow yang pertama. Untuk shadow yang pertama tadi memberi bayangan dari luar. Untuk shadow yang ini, inner shadow, digunakan untuk bayangan yang ada di dalam teks itu sendiri. Kemudian di sini ada emboss. Emboss di sini digunakan untuk untuk mengatur keindahan teks tersebut supaya teks tersebut semata-mata ketika kita melihat teks tersebut itu benar-benar menjadi teks yang 3 dimensi atau 3D ya. Kemudian untuk perspektif di sini digunakan untuk memiringkan. Jadi ketika teman-teman geser seperti ini ya, nanti tulisannya akan berubah seperti ini. Dan ini sangat menarik juga. Biasanya ini digunakan sama YouTuber pemula dalam pembuatan thumbnail YouTube. Itu fitur perspektif. Kemudian untuk 3 dimensi di sini teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi ini sebagai pelengkap ketika teman-teman membuat tulisan 3 dimensi. Jadi seakan-akan tulisan yang kita buat tadi bisa kita pegang ya teman-teman ya. Padahal itu cuma tulisan yang tertulis. Seakan-akan bisa kita pegang. Dan di situ seakan-akan ada ruang untuk tulisan tersebut. Di sini untuk penebalan ya. Teman-teman bisa atur untuk tebalnya seperti ini. Jadi ini juga sebagai pelengkap untuk membuat teks 3 dimensinya. Kemudian di sini ada 3D shadow. Di sini teman-teman bisa menggunakan. Ini digunakan untuk bayang-bayangan ya teman-teman ya. Ini sebagai pelengkap ketika kita membuat teks yang 3 dimensi. Jadi ini juga termasuk memberi ruangan supaya seakan-akan ada ruangannya ketika kita membuat teks. Kemudian ada reflection. Di sini ada kita aktifkan. Di sini ada bayang-bayang. Seakan-akan di bawahnya ada kaca ya teman-teman ya. Ini juga sangat menarik kita gunakan. Biasanya para YouTuber pemula ini menggunakan fitur ini dalam membuat banner YouTube. Oke, kemudian kita lanjut di bagian fitur yang berikutnya. Sebelah kanannya simbol A. Di sini ada
fitur yang sangat keren. Di sini teman-teman bisa menggunakan fitur ini ketika teman-teman menaruh gambar atau membuat shapes ya teman-teman ya. Jadi untuk pembuatan shapes di sini teman-teman bisa menekan simbol plus yang berada di sebelah kiri paling pojok atas. Kemudian teman-teman bisa pilih shapes. Dan ini bisa teman-teman gunakan dalam mengedit bagaimana kita mendesain sebuah pendesainan baik itu gambar maupun shapes yang kita buat. Misalkan di sini saya akan membuat love. Oke, seperti ini. Jadi untuk shapes ini bisa kita edit dengan menggunakan fitur yang ada di tengah. Jika shapes yang kita buat ini kita tekan dan kita akan mengeditnya di sebelah fitur ini nggak akan bisa teman-teman ya. Karena ini khusus untuk teks. Dan untuk shapes dan gambar lain kita bisa mengeditnya di bagian fitur tengah ini. Kemudian di sini ada banyak fitur terkait dengan delete untuk menghapus, crop ini digunakan untuk memotong. Jadi teman-teman bisa memotong, selain bisa mendesain, teman-teman bisa memotong seperti ini. Maka love-nya akan berkurang. Oke, kita kembalikan lagi. Untuk copy di sini teman-teman bisa menggandakan desain yang teman-teman gunakan atau teman-teman desain ya. Nah, yang awalnya love-nya 1 menjadi 2. Kemudian untuk top front ini juga bisa kita gunakan seperti tadi untuk menaruh gambar yang awalnya di belakang kemudian berpindah ke depan. To back juga seperti itu, yang awalnya di depan menjadi ke belakang. Position sama untuk arah. Relative position untuk rata tengah, kanan kiri. Color ini digunakan untuk mewarnai sama dengan yang tadi, cuma ini digunakan untuk shapes ya teman-teman ya, atau gambar juga bisa. Untuk tekstur juga sama, dia bisa menambah warna ya. Misalkan kita menginginkan gambar ini menjadi warna keemasan. Jadi caranya seperti tadi. Cuma ini gunanya untuk khusus gambar ya, untuk digunakan untuk pendesainan gambar. Dan seterusnya. Dan ini sama ya teman-teman ya. Manfaatnya sama. Kemudian berikutnya di sini ada fitur ini. Fitur yang berada di sebelah kanannya ini digunakan untuk merubah dasar yang kita mau. Di sini kalau teman-teman lihat di sini ada dasar hijau-hijau kekuningan, teman-teman bisa merubahnya dengan cara menekan simbol ini lalu pilih color. Teman-teman bisa membuat dasarnya menjadi warna gradien ataupun color satu warna ya, bisa hijau, marron, hitam, putih dan lain sebagainya. Kemudian di sini ya teman-teman bisa memakai transparan. Ini digunakan, ini ada transparan. Jadi ketika teman-teman setelah pendesainan, ketika teman-teman pilih transparan, jadi teman-teman ini hanya digunakan untuk teman-teman mau ketika sudah pendesainan teman-teman menginginkan gambar yang didesain itu transparan atau bahasa lain dari kita PNG. Kita buat gambar yang PNG. Jadi untuk samping-sampingnya hilang semua ya, tinggal tulisan saja atau gambar yang sudah kita desain saja. Untuk size ini adalah ukuran yang digunakan untuk ukuran foto yang kita mau ya teman-teman ya. Kemudian image ini bisa memilih kira-kira teman-teman jika berkenan menginginkan dasar yang ini, teman-teman bisa memilih seperti ini. Lalu from gallery teman-teman bisa menggunakan warna dasar belakangnya dengan gambar yang teman-teman sudah siapkan ya. Jadi di sini teman-teman juga bisa menyiapkan gambar ya. Misalkan saya menginginkan yang ini. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jika menginginkan ada dasaran yang indah, teman-teman bisa download di
Google terlebih dahulu. Untuk frame kamera, teman-teman bisa mengambil dari kamera juga. Jika teman-teman melihat pemandangan, teman-teman bisa memakai pemandangan tersebut sebagai dasar belakangnya. Kemudian di sini ada juga yang seperti kembang api, fitur-fiturnya sangat keren. Fake net ya, ini digunakan untuk memberi kehitam-hitaman pada dasarnya. Dan di sini banyak sekali terkait dengan fitur-fiturnya. Dan nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Jika teman-teman sudah tahu terkait pereviewan dan tata caranya, teman-teman ketika menginginkan atau ingin membuat desain logo, teman-teman jadi nggak bingung, sudah tahu semuanya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.